Sobat PPI TV, kembali lagi bersama saya Amira Mirzahwa di dua sisi. Video kali ini diperuntukkan untuk teman-teman sekalian yang ingin tahu tentang kehidupan kerja di Malaysia pasca kuliah. Nah, di video kali ini di dua sisi menghadirkan Kak Anggrenia. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, Kak Anggrenia. Assalamualaikum Kak Anggrenia, apa kabarnya nih? Dan bagaimana harinya hari ini? Ya, halo semua. Aku Anggrenia Alexandra, lulusan Asia Pacific University tahun 2021, tahun 2022. Ya, sekarang aku udah kerja di Malaysia 1 tahun lebih setelah lulus. Ya, oke. Oke, salam kenal Kak Anggrenia. Kita tahu kalau di Malaysia banyak mahasiswa yang bukan hanya pergi ke sini untuk kuliah saja, tetapi bisa juga sambil kerja. Kehidupan kerja di Malaysia bisa menjadi tantangan yang menarik dan juga menantang. Dari menemukan pekerjaan yang sesuai hingga menyesuaikan diri dengan budaya pekerja dan lingkungan baru, terdapat banyak hal yang harus kita pertimbangkan dan kita riset sebelum kita memulai di dunia kerja. Di diskusi kali ini, kita akan mendengarkan pengalaman dari narasumber kita yang berpengalaman dan sudah bekerja di Malaysia. Kak Anggrenia akan berbicara tentang apa yang diharapkan dari kehidupan kerja di Malaysia dan apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa sampai ke titik dunia kerja. Kak Anggrenia sebelumnya ada nggak sih apa sih yang mendasarin Kak Anggrenia pada akhirnya memilih kerja di Indonesia di Malaysia ketimbang di Indonesia? Boleh jelasin nggak Kak? Pada akhirnya Kakak mantep untuk oh oke, aku kerjanya akan di Malaysia nih. Oh, oke. Jadi dari dulu itu kan udah pengen banget ya kuliah di luar negeri. Nah, karena nggak boleh terlalu jauh, jadi kita milihnya ya Malaysia aja gitu kan. Nah, emang dari dulu aku lebih pengen nyari experience dulu kerja di luar negeri, habis itu baru balik ke Indonesia. Nah, jadi dari situ emang udah rencana dari lulus SMA sih, pengennya kerja di Malaysia aja gitu. Oke, berarti dari awal Kakak kuliah Kakak memang sudah mempersiapkan dan memang udah ada oh kayaknya memang aku maunya di sini kayak gitu ya Kak ya. Hmm, Oke, berarti kalau untuk internship sendiri Kakak memang internship udah memang dari Malaysia ya Kak ya? betul. Oh, apakah intensif kakak itu berhubungan nggak sama jurusan kakak atau malah sesuai dengan passion kakak atau memang memang sesuai dengan jurusan kakak sendiri? Sebenarnya kalau internship itu karena aku kenanya itu pas pandemi. Nah, jadi internshipnya itu lebih kayak work from home. Nah, untuk departmentnya itu aku pilih digital marketing. Emang aku tertarik di situ. Jurusan aku waktu itu International Business Management. Jadi ya mungkin agak melenceng sedikit ya. Tapi emang aku sukanya itu emang passionnya di digital marketing. Setelah ikut internship itu juga baru kayak, oh ternyata aku passionnya di digital marketing sih. Itu sih. Untuk internship sendiri kakak berapa lama ya kak menempuh internship? Internship itu sekitar 3 sampai 4 bulan sih waktu itu. Untuk mencari internshipnya sendiri kakak ada kesulitan nggak untuk menemukan company-nya sendiri atau memang langsung keterima langsung dapat atau gimana tuh kak bisa diceritain nggak? Oke, jadi aku lebih cerita ke proses internshipnya ya, karena waktu itu lagi pandemi banget, benar-benar lockdown, jadi eh, benar-benar susah buat kita buat reach out ke company gitu, karena mereka kan juga banyak yang retrench employee dan lain-lain kan ya. Nah, jadi sebisa mungkin apply banyak-banyak company aja sih. Nah, nanti setelah kita apply kayak di beberapa platform, contohnya kayak LinkedIn, Glassdoor, kalau di Indo mungkin kayak Jobstreet gitu ya. Nah, habis itu kita apply sebanyak mungkin lah kira-kira 10 company dari yang besar, medium ke yang small company deh. Nah, nanti bakal ada yang approve kita lah atau pengen interview kita lah setelah 2 minggu kita apply sih biasanya gitu. Nah, kendalanya itu pas aku mau internship itu karena kita lagi ada di Indonesia, sedangkan company yang kita daftar semua di Malaysia, kendalanya itu pertama di konteks sih. Jadi pas mereka mau reach out ke kita, mereka bakal telepon nomor Malaysia kan, sedangkan kita di Indonesia. Ya, jadi kendalanya sih di kayak kontak-kontak aja sih, kayak gimana mereka reach out ke kita. Tapi aku yakin kalau kayak buat anak-anak sekarang, karena udah pandemi, kita udah masuk post pandemi ya.
Nah, jadi mungkin saran aku ya apply sebanyak-banyaknya, jangan putus asa kalau nggak dapat, karena biasa emang lama banget di approve-nya, di seleksinya emang agak lama sih prosesnya. Oh, baiklah. Itu kan dari proses intensif ya, Kak ya. Nah, terus terkadang ada mahasiswa-mahasiswa double degree student sendiri, contohnya saya juga double degree student, di mana kita memang intensifnya itu memang di Indonesia, Kak. Terus 1 tahun kita di semester terakhir kita ke Malaysia, dan di mana kita menyusun laporan akhir dan segala macam, yang di mana kita tidak mempunyai kesempatan untuk intensif di luar. Sedangkan ketika kita memulai hidup di sana, kita tumbuhlah rasa challenge diri kita, oh apa kita untuk coba kerja di sini kali ya. Dan pada akhirnya ketika kita tamat dari universitas kita, ketika kita mau apply kerja di Malaysia itu agak sedikit ada kendala nih Kak. Yang pertama untuk mereka sendiri untuk visa itu kan agak sedikit susah ya Kak ya di sana ya approve-nya ya, karena dia juga nggak tahu kan cara kinerja kita dan dan lain-lainnya. Kakak punya tips dan trik nggak gimana caranya yang tidak mempunyai internship masih bisa tetap bersaing untuk mencari kerja di Malaysia? Oke, nah sebenarnya teman-teman aku juga banyak yang internshipnya di Indonesia, lalu dapat kerja sih di Malaysia. Nah, sebenarnya untuk visa dan lain-lain itu, em, menurut aku itu prioritas kedua kita lah ya. Yang pertama mungkin lebih ke interviewnya. Karena pas kamu daftar company, nah di Malaysia itu peluang kerjanya itu cukup luas. Nah, jadi kalau kamu buka LinkedIn dan lain-lain itu, banyak banget kerjaan lah yang sesuai kamu, atau mungkin karena kita juga fresh grad, hitungannya kan fresh grad, jadi kita juga harus nyari kerjaan yang nggak bisa yang mid level atau senior level ya. Jadi kita harus mulai dari bawah. Nah, eh, menurut aku yang paling penting itu cara kita seleksi kerjaannya dan research company-nya. Nah, mungkin pas internship itu kita masih lebih kayak, oh, company, kalau misalnya udah nggak dapet company ya udah deh apa aja deh yang penting gue keterima, mungkin pikirnya kayak gitu ya. Nah, beda sama kita kalau yang kayak udah mau apply kerja di Malaysia itu, karena ini kita bakal kontrak juga sama company-nya kan, jadi kita harus make sure kalau kita dapat company yang benar-benar cocok sama kita. Jadi saran aku itu kita harus research dulu company-nya, cari-cari company background-nya dulu baru di-apply. Nah, untuk visa itu biasanya setelah interview itu baru kita bicarakan tentang visa sama HR department-nya. Nah, mostly itu visa tuh bakal di-provide sama company. Jadi kita semua tuh nggak perlu gimana khawatir lah dengan visa. Yang penting kita udah lewat interview stage-nya, kita udah dapat offer letter-nya. Nah, nanti itu urusan visa dan lain-lain itu di bagian company. Beda dengan kita kalau kuliah itu kan kita harus bayar sendiri kan visanya, tapi diuruskan sama sekolah univ lah ya. Nah, tapi kalau kita kerja itu semuanya lebih dibantu sama company, dibantu sama HR department gitulah. Itu sih, buat. Oke, kalau untuk proses interviewnya sendiri, boleh tahu nggak Kak, itu proses interviewnya ada berapa kali, terus sampai bisa di-approve, itu kira-kira membutuhkan waktu yang berapa lama? Um, oke, kalau waktu itu aku dapat beberapa tawaran, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia. Nah, itu interview mereka tuh prosesnya beda-beda sampai kamu dapat offer letter. Nah, buat company yang sekarang aku kerja itu, mereka ada 3 stage. Nah, biasa itu selalu 3 stage sih. Pertama itu dia bakal interview kamu sama HR. Nah, kedua itu eh, lebih kayak ke tes-tesan, tes Inggris, lalu tes kayak lebih berhitung kamu, kualitatif skill dan lain-lain lah. Itu juga ada interview sama HR dan supervisor. Nah, ketiga itu kamu bakal interview sama manajer kamu yang nanti ke siapa kamu reportnya pas kerja. Nah, lebih ke mereka. Nah, biasa itu kalau udah lewat interview kedua, kalau kamu di-approach lagi sama HR-nya, tandanya itu kamu udah masuk. Nah, yang ketiga itu lebih kayak manajernya cari tahu tentang kamu gimana-gimana gitu sih. Oke, dari Kak Anggra ini sendiri ada tips dan trik nggak? Apa saja syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang mungkin bisa untuk kita keterima pas apply kerja di Malaysia? Apa seperti bahasa Inggrisnya harus kita tonjolin atau
sebagai macam lainnya. Yang pasti di Malaysia itu karena culture-nya beda ya sama Indonesia. Kalau Indonesia kan kita semuanya wajib bisa ngomong bahasa Indonesia. Kalau di sini kan ada tiga bahasa, bahasa Malaysia, Inggris, sama Mandarin kan. Nah, menurut aku perlu yang paling penting itu Inggris. Nah, jadi kalau kita kerja itu karena kita perlu eh, berkomunikasi dengan orang yang udah beda-beda umurnya sama kita, pengalamannya juga udah beda, dan juga pastinya ada seniority dan lain-lain kan. Jadi komunikasi itu sangat penting. Dan menurut aku yang paling penting dari sebuah komunikasi itu bahasa. Jadi kalau mau apply kerja di Malaysia, yang pastinya harus kita siapin itu bahasa Inggrisnya sih. Dan untuk tips and trick interview itu, menurut aku yang paling penting itu background research dulu company-nya, cari tahu culture-nya gimana. Nah, lalu em, bisa latihan untuk tes-tesnya itu. Nanti kan bakal dikasih tahu tuh bakal ada tes apa. Mungkin bisa di research dulu, coba tes-tes sendiri dulu. Nah, nanti juga pas interview itu pasti ada ditanyain, kamu ada pertanyaan nggak tentang company-nya? Nah, menurut aku itu penting banget buat kamu buat nanya kembali kayak apa sih yang kamu penasaran sama company ini? Contohnya kayak culture company ini gimana ya? Atau kayak dress code-nya gimana? Nah, supaya kamu bisa tahu lebih lah tentang company itu. Dan biasanya itu mereka juga expect kamu buat banyak bertanya lah, karena itu biasa yang mereka harapkan dari fresh grad gitu sih. Mm. Terus untuk lingkungan kerjanya sendiri gimana nih Kak? Dari Kakak yang bisa dibilang foreigner, terus masuk ke lingkungan kerja sana, apakah Kakak mengalami kesulitan-kesulitan? Dan kalaupun memang Kakak mengalami kesulitan, bagaimana cara Kakak menghandle-nya, kesulitan-kesulitan itu? Oke. Nah, kebetulan company yang sekarang aku kerja itu lumayan banyak orang Indonesia ya. Nah, tapi tetap sih banyak foreigner juga. Jadi company aku itu nggak cuman orang lokal dan Indonesia, tapi ada orang-orang dari negara-negara lain kayak dari Eropa juga ada, yang dari Afrika juga ada. Em, Awal-awal itu bakal lebih kayak bingung ya, kayak gimana cara adjust diri kita sendiri. Walaupun sama-sama orang Indonesia, kadang pun kita kayak, wah kita cuman fresh grade gitu ya, baru masuk kerja gitu. Nah, tapi lama-lama itu kita akan adjust sendiri sih ke culture company-nya. Nah, sejauh ini environment-nya sih oke-oke, bagus-bagus aja sih, ya semuanya saling support. Nah, kunci yang paling penting itu adalah gimana cara kamu communication sama mereka, dan pastinya jiwa sosialnya tuh harus keluar banget, karena ya kita di lingkungan kerja kita nggak bisa cuma diam-diam aja atau em, kayak nggak berani keluar dari zona nyaman kita gitu lah. Yang pastinya kita harus benar-benar berani reach out ke mereka. Nah, apalagi di office itu pasti nanti biasanya ada acara-acara company, ada outing dan lain-lain. Nah, pastinya kita harus lebih aktif lah supaya bisa adjust sama culture mereka juga sih. Oh, baiklah. Berarti dari company Kakak sendiri memang menghargai adanya perbedaan. Semuanya memang saling menghargai dan toleransi ya, Kak ya. Oke, kalau untuk kita nih, sebagai kita yang nggak tahu juga mungkin masih awam kan ya, Kak ya. Ada nggak sih link website-website yang harus kita pantengi untuk kerja-kerja yang ada di Malaysia, Kak? Oke, nah menurut aku website yang paling membantu itu kalau kamu mau masuk dunia kerja yang benar-benar profesional, yang company-nya benar-benar gimana ya, lebih well known gitu. Menurut aku sih di LinkedIn ya, LinkedIn sama Glassdoor. Karena aku kalau mau apply kerja emang lewat website ini sih, karena dari LinkedIn itu kan kita bisa cek company profile-nya dan lain-lain dan orang-orangnya juga kan. Jadi kalau bisa apply kerja di LinkedIn sih, karena dia emang benar-benar professional website gitu. Oke, Hmm. baik Kak. Kalau CV sendiri itu memang kalau di Indonesia kan sekarang kan lagi untuk CV ATS ya Kak. Kalau di sana mereka diharuskan untuk CV ATS atau boleh yang lain juga? Oke, kalau di Malaysia ini sekarang tergantung company-nya masing-masing ya. Kalau di company aku itu lebih kayak masih ke resume. Nah, itu masih yang kayak biasa aja lah. Kayak yang penting satu page itu kamu ada masukin experience kamu, ada masukin achievement, nah, skills, dan education background sih. Itu yang paling penting. Nah, untuk company aku sendiri itu mereka tuh nggak gimana perhatiin
CV dan lain-lain, tapi mereka lebih peduli ke interviewnya. Nah, jadi ya gitu sih. Tapi menurut aku CV dan lain-lain itu emang harus benar-benar ada standardize-nya. Gimana cara kamu bisa nyusunnya baik-baik. Lalu cara kalimat penulisannya dan lain-lain juga itu benar-benar harus diperhatiin. Nah, untuk tips buat tulis CV dan lain-lain, menurut aku bisa banget cek di LinkedIn. Nah, di situ juga kita bisa dapat banyak apa ya, kayak insight gimana cara tulis professional CV dan lain-lain dari orang yang benar-benar udah experience gitulah. Hmm. Oke, baik Kak. Kalau untuk pendidikan Malaysia sendiri nih Kak, sebelum Kakak memasuki dunia kerja, itu memang sudah dipersiapkan belum untuk lulusannya? Hmm. Oke. Untuk, ya. Eh, untuk pendidikan itu yang pasti pendidikan tuh penting dan selalu bantu kita lah pasti dunia kerja. Tapi menurut aku experience dan research kamu sendiri itu lebih penting dari sekolah ya. Penting lah Unif ya, penting ya. Harus lulus dengan nilai yang baik kalau bisa karena beberapa company itu mereka sangat peduli dengan nilai lah. Contohnya kamu bisa apply kalau GPA-mu di atas 3,5. Nah, itu penting. Nah, selain itu yang penting juga kamu harus research dulu, cari-cari kayak knowledge, gimana cara membangun karir, gimana cara communication yang baik. Kalau misalnya kamu mau masuk ke pekerjaan ini, misalnya kamu masuk digital marketing, kamu harus tahu dulu term-termnya karena mungkin di uni itu dia cuma ajarin kita yang basic aja. Nah, sebenarnya kita tuh pasti lebih banyak belajar di tempat kerja kita karena kita harus menyesuaikan diri dengan platform-platform yang mereka pakai kan. Nah, jadi di situ benar-benar belajar yang basic banget. Nah, waktu aku baru masuk kerja itu, di tahun pertama itu aku lebih banyak belajar daripada eh, kerjain tas aku yang sebenarnya. Nah, jadi di situ emang supervisor aku itu suruh kita untuk belajar, 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 research setiap hari, benar-benar cari tahu ini apa, itu apa, supaya kita kayak lebih mantap gitu loh nanti udah terjun ke dunia kerja yang aslinya gitu sih. Kalau pas untuk kalau pas kakak udah masuk ke dunia kerja itu sendiri, kakak masih diajarkan dan diarahkan oleh yang atasan kakak atau memang kakak betul-betul langsung mengerjakannya sendiri? Boleh nggak kak diceritain? Oke. Nah, kalau di company aku itu kita emang lebih suka kalau masing-masing individual itu bisa research sendiri, cari tahu dan mengembangkan diri ketimbang di manage-manage dan diatur-atur lah. Karena em, untuk supervisor aku sendiri, dia benar-benar nggak suka sama yang namanya spoon feeder. Nah, jadi di mana kayak kamu tuh harus diatur kerjanya kayak gini dan kayak gitulah. Dia lebih suka kayak kita ada ide sendiri, kita kasih tahu dia, kita diskusi bersama gitu sih. Ketimbang kayak oke, kamu harus ngapain hari ini, kamu harus update ini, update itu gitu sih. Kalau boleh tahu, kakak sekarang berkecimpungan di company startup atau memang sudah multinasional atau yang bagaimana, Kak? Oke, company aku itu sekarang udah masuk ke parent company-nya itu udah multinasional. Nah, aku itu ada di bawahan parent company-nya untuk company yang sekarang aku kerja. Jadi ya untuk parent company-nya udah multinasional, tapi yang sekarang aku kerja itu mau dibilang startup juga bukan, mungkin udah medium gitu lah. Ya, ada nggak Kak komunitas yang benar-benar dari anak Indonesia yang mencari bekerja di Malaysia? Ada nggak Kak komunitasnya? Atau memang untuk sekarang belum ada? Em, untuk komunitas itu waktu aku baru lulus, mungkin aku sering dengar ya, tapi untuk udah lama-lama gitu udah makin kurang ya, ya yang mau kerja di Malaysia gitu. Lebih banyak aku dengar adik-adik kelas itu mereka rata-rata balik ke Indonesia buat kerja sih. So, kalau untuk komunitas sendiri memang belum ada ya Kak ya? Oh, oke, baiklah. Terus kalau dari kakak sendiri, bagaimana memperoleh pengalaman kerja yang menurut kakak relevan di Malaysia setelah lulus?
bagaimana menentukan oh ini relevan nih, ini cocok, company ini cocok dan ini cocok untuk kita kayak gitu Kak. Ada nggak Kak uh, uh, pengalaman Kakak kayak gitu? Oh, oke. Jadi kalau gimana cara kamu cari tahu company itu cocok buat kamu atau enggak gitu kan ya. Betul. Nah, sebenarnya itu balik ke diri kita sendiri lagi, gimana cara kita adjust sama mereka sih. Nah, belum tentu kamu masuk company, kalau kamu masuk company A, lalu nanti kamu masuk company B, bisa jadi experience kamu bakal sama. Jadi itu semua tergantung ke kamu, diri kamu sendiri lagi. Untuk sekarang, company aku itu eh, seru-seru aja orangnya, saling support, karena kita emang gak ada seniority gitu. Kita lebih kayak dari awal itu supervisor aku udah selalu bilang ke aku kita harus treat semuanya sama, nggak ada kayak perbedaan umur, bahkan kita nggak ada panggil kayak sir, miss atau apa gitu, kita langsung panggil nama buat semuanya. Nah, menurut aku itu udah cukup oke sih, kayak aku bisa lihat kayak oh oke, company ini bagus sih, kayak environmentnya oke, sehat. Habis itu um, akunya juga bisa have fun di dalam, nggak cuma di tempat kerja aja, kita bisa hangout bareng dan lain-lain sih. Itu balik ke diri kita sendiri lagi, gimana menilai itu semua. Nah, contohnya buat orang yang mungkin pendiam-pendiam di sekolah gitu, nah kalau mereka masuk ke company aku sekarang, mungkin mereka bakal culture shock juga gitu. Kenapa kayak semuanya kayak aktif gitu, kayak sering ngobrol-ngobrol gitu. Nah, jadi balik ke diri kamu sendiri. Makanya tadi aku bilang kalau kita mau terjun ke dunia kerja, apalagi kayak di Malaysia gini kan, kita pastinya harus mempersiapkan diri lah, harus lebih berani keluar dari zona nyaman kita, harus berani lebih mengekspresikan diri gitu, ketimbang kayak lebih ke diam-diam gitu sih. Baik, kalau untuk prospek kerjanya sendiri Kak, jenjang karirnya itu udah ada, udah memang, oh nanti habis dari tahun sekian aku akan ke sini, atau lebih ke apa yang ada di depan mata tuh Kak ya. Kalau jenjang karirnya sendiri bagaimana? Kalau buat aku sekarang, karena aku baru 1 tahun lebih ya kerja ya, jadi aku lebih kayak sekarang aku masih mau explore kayak em, apa sih yang benar-benar cocok buat aku, lalu baru dikembangkan sih, ketimbang kayak oke, tahun depan aku harus jadi senior ini nih, kayak oke 2 tahun lagi aku jadi manajer nih. Nah, ketimbang itu aku lebih malah kayak oke aku harus jalanin dulu apa yang harus aku kerjakan sekarang. Karena menurut aku em, 2 sampai 3 tahun pertama itu waktu dimana kita masih tetap belajar, belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dengan kerjaan, ketimbang kita yang udah bener-bener experience gitu lah. Menurut aku kita bisa jadi expert kalau setelah 5 tahun bekerja lah, itu sih. Ada batasan umur nggak Kak untuk kerja di sana? Kalau kayak di Indonesia kan misalnya maksimal ada 25 tahun, 27 tahun. Kalau di Malaysia gimana Kak? Oke, kalau di Malaysia sih sejauh ini aku belum pernah dengar ya kayak ada minimum dan lain-lain. Tapi kalau di sini itu sebelum kita apply kerja pasti mereka ada kasih tahu minimal harus lulusan S1, S2 atau diploma. Habis itu kayak nilainya harus GPA-nya harus berapa, GPA-nya berapa gitu sih. Kalau untuk umur dan lain-lain itu aku belum pernah dengar sih. Mungkin di beberapa company ada, tapi secara luasnya lebih kayak ke lulusan sarjana atau master atau gimana sih? Oke, sih Kak. Ada nggak Kak pesan-pesan dan cara-cara untuk adik-adik di luar sana yang ingin mempersiapkan kerja? Dari Kak Anggra ini tips dan triknya dong Kak, boleh ya? Oke, buat aku, buat adik-adik semua, adik-adik kelas yang masih lagi kuliah, yang pasti harus semangat kuliahnya, belajar baik-baik, lulus dengan nilai yang baik pastinya, supaya bisa daftar ke company yang sesuai keinginan kamu. Kemudian pastinya harus punya bahasa Inggris yang kuat. Lalu jangan nyerah kalau misalnya nggak ada dapat balasan dari company yang kamu mau. Apply aja sebisa kamu, sebanyak-banyaknya. Lalu yang pasti research dulu sebelum apply kerja. Lalu persiapkan diri dengan baik, tes-tesnya dan lain-lain. Lalu
pelajari culture company-nya dan pas interview itu persiapkan diri dengan baik. Contohnya kayak dress code-nya, lalu rambutnya. Nah, itu tuh biasa diperhatikan banget lah di sini. Jadi kalau bisa attitude-nya juga, nah itu semua pasti diperhatikan. Nah, jadi em, persiapkan itu semua dari sekarang. Jangan nyerah kalau misalnya nggak dibales, tunggu aja. Biasanya itu ada yang, kalau company besar itu rata-rata kayak bisa berbulan-bulan tunggunya. Jadi siapkan diri baik-baik aja. Ya, semangat terus. Oke, baiklah berarti untuk adik-adiknya yang di luar sana yang memang lagi mencari pekerjaan yang di Malaysia maupun bukan di Malaysia, mungkin bisa lebih berusaha lagi, bisa diperbaiki lagi attitude-nya dan segala macam ya Kak ya, dipersiapkan semuanya, terutama bahasa Inggrisnya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Kak Anggra ini atas waktunya, sangat bermanfaat dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Terima kasih Kak Anggra ini. Ya, Baik, itulah pengalaman, tips, dan trik dari Kak Anggrenia. Terima kasih banyak Kak Anggrenia atas kesempatan sharing juga tips dan triknya dalam mempersiapkan kerja di Malaysia. Melalui wawancara ini, semoga kita semakin memahami nilai-nilai perusahaan dan komitmennya terhadap keunggulan dalam pelayanan dan inovasi. Kita percaya bahwa kita dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mencapai tujuan perusahaan serta beradaptasi dengan budaya kerja yang beragam di Malaysia. Mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.